Pronoun. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau frasa kata benda dalam sebuah kalimat. Seringkali untuk menghindari pengulangan kata benda yang sama berulang kali, kata ganti dapat merujuk pada orang, benda, konsep, atau tempat. Kata ganti juga dapat memberikan konteks, memperjelas makna kalimat, dan membentuk cara pandang kita terhadap orang dan benda. Beberapa contoh kata ganti termasuk I, you, she, he, it, we, and they. Kata ganti dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis termasuk personal pronoun, demonstrative pronoun, possessive pronouns, reflexive pronouns, and more. Personal pronouns atau kata ganti orang adalah kata ganti yang berubah bentuk berdasarkan tata bahasa orangnya seperti I to me, she to her, he to him, they to them, it, we to us, and you. Kata ganti subjek adalah jenis kata ganti orang yang digunakan sebagai subjek dari kata kerja. Biasanya dalam kasus nominatif untuk bahasa dengan pola penyelarasan nominatif akusatif. Dalam bahasa Inggris, subjek pronoun yang umum digunakan adalah I, you, he, she, it, we, they, who, what, and when. Kata ganti subjek melakukan tindakan dalam sebuah kalimat. Misalnya dalam kalimat I go to school every day. Kata ganti I adalah kata ganti subjek yang melakukan tindakan pergi ke sekolah. Objek pronoun adalah kata ganti orang yang menggantikan kata benda objek dalam kalimat. Kata ganti objek digunakan sebagai objek langsung atau tidak langsung dari kata kerja, atau sebagai objek dari kata depan. Kata ganti objek dalam bahasa Inggris mengambil kasus objektif juga dikenal sebagai kasus meaning atau kasus objek. Contoh kata ganti dalam objek dalam bahasa Inggris meliputi plural, yaitu me, you, him, her, and it. Itu singular dan pluralnya adalah us, you, and them. Kata ganti objek berbeda dengan kata ganti subjek yang melakukan tindakan dalam kalimat. Kata ganti subjek dalam bahasa Inggris meliputi singular, I, you, he, she, it, dan dalam bentuk plural atau jamak adalah we, you, and they. Penting untuk menggunakan kata ganti yang tepat dalam kalimat untuk menghindari kebingungan dan kesalahan tata bahasa. Misalnya, I adalah kata ganti subjek dan me adalah kata ganti objek. I digunakan ketika kata ganti melakukan tindakan, sedangkan me digunakan ketika kata ganti menerima tindakan. Demikian pula, she adalah kata ganti subjek dan her adalah kata ganti objek. He digunakan ketika kata ganti melakukan tindakan, sedangkan him digunakan ketika kata ganti menerima tindakan. Penting untuk membedakan antara kata ganti subjek dan kata ganti objek. Kata ganti objek adalah kata ganti yang menerima tindakan dalam sebuah kalimat. Kata-kata tersebut adalah me, you, him, her, us, them, and who. Setiap kata benda yang menerima tindakan dalam kalimat seperti kata ganti ini adalah objek dan dikategorikan sebagai kasus objektif. Dalam beberapa kasus, kata ganti subjek tidak digunakan untuk subjek logis. Misalnya dalam konstruksi penandaan kasus luar biasa, subjek klausa non-finite muncul dalam bentuk objek. Seperti dalam kalimat I want him to go. It's important to use the correct subject pronoun in a sentence to ensure grammatical correctness. For example, I dan me are not interchangeable. I is the subject pronoun, while me is the object pronouns. Pronouns and antecedents. Antecedent adalah kata benda atau frasa kata benda yang memberikan makna pada kata ganti yang menggantikannya. Antecedent juga dapat merujuk pada peristiwa kondisi atau penyebab sebelumnya. Dalam tata bahasa, antecedent adalah bagian pertama dari sebuah pernyataan atau statement dan dapat berupa kata, frasa, ataupun klausa. Misalnya dalam contoh yang pertama, the myth of Aran is amusing. I enjoyed. In the first sentence, myth is the antecedent of the pronoun it. Pada kalimat kedua yaitu the prince tended see Athena. They watch her at the loom. In the second sentence, bystanders is the antecedent of they, and Athena is the antecedent of her. Possessive pronouns atau kata ganti kepemilikan adalah jenis kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau penguasaan.
Kata ganti ini menggantikan frasa kata benda untuk menghindari pengulangan dan dapat berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Kata ganti kepemilikan yang paling umum adalah dalam bahasa Inggris adalah kata ganti kepemilikan tunggal atau singular. Kata ganti ini digunakan untuk merujuk pada satu orang atau benda, contohnya antara lain mine, yours, his, hers, and its. Plural possessive pronouns adalah kata ganti digunakan ketika merujuk pada lebih dari satu orang atau benda, atau biasa disebut sebagai singular possessive pronouns. Contohnya adalah ours, yours, and theirs. Penting juga untuk diperhatikan bahwa kata ganti kepemilikan tidak memiliki apostrof. Kata ganti posesif tidak boleh disamakan dengan kata sifat posesif atau penentu yang menggambarkan kata benda dan tidak dapat berdiri sendiri dalam kalimat. Contoh kata sifat posesif termasuk kata sifatnya saya, kata sifat I, my, your, his, her, its, our, your, and their. Indefinite pronouns atau kata ganti tak tentu adalah kata ganti yang tidak merujuk pada rujukan tertentu yang sudah dikenal. Possessive pronouns are not written with apostrophes. The pronoun its, for example, shows positions. The word its, on the other hand, is a contraction of it is. Read the following sentences. Notice the meaning of the word in red type. Its central character is Odysseus is possessive pronouns. It is about the adventures of Odysseus is contractive of it is. Indefinite pronouns adalah kata ganti tak tentu adalah kata ganti yang tidak merujuk pada rujukan tertentu yang sudah dikenal. Kata ganti ini berbeda dengan kata ganti pasti yang merujuk pada orang, tempat, atau benda tertentu. Kata ganti tak tentu dapat mewakili kata benda hitung atau kata benda tak hitung. Kata ganti tak tentu dikaitkan dengan penentu tak tentu dengan bentuk yang serupa atau identik seperti every, any, all, and some. Kata ganti tak tentu dapat berupa penggunaan tunggal, jamak, atau tunggal dan jamak. Kata ganti tak tentu dapat digunakan pada posisi subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Kata ganti tak tentu juga dapat dimodifikasi dengan kata sifat, frasa preposisi, atau klausa relatif. Beberapa contoh kata ganti tak tentu antara lain dalam bentuk singular atau tunggal, another, anybody, anyone, anything, each, and other. Sedangkan dalam kata ganti bentuk jamak atau plurals seperti both, few, many, others, several, dan kata tunggal dan jamak atau singular and plural seperti all, any, most, none, and some can be singular or plural depending on the phrase that follows them. Kata ganti ini merujuk pada orang, objek, kelompok, atau jumlah yang umum, samar-samar, atau tidak diketahui. Kata ganti tak tentu dapat digunakan untuk mendeskripsikan jumlah yang tidak pasti, jumlah yang tidak lengkap, atau ketiadaan. Kata ganti ini sering digunakan dalam kalimat afirmatif dengan makna negatif. When an indefinite pronoun is used as the subject, the verb must agree with in a number. Everyone discusses the plot, that is singular. Both tell about King Minos, that is plural. All of mythology is about beliefs and ideals, that is singular. All of the myths are about beliefs and ideals, that is plural. Karena everyone itu termasuk yang singular dan both itu termasuk yang plural, sedangkan all itu termasuk singular and plural, tetapi to be-nya itu is, jadi maka itu termasuk singular. Dan begitupun yang plural. Katakan to be-nya are, maka itu disebut are walaupun dan menggunakan all. Atau kata ganti bentuk jamak, bisa bentuk jamak dan bisa bentuk tunggal. Reflexive pronoun atau ganti refleksif adalah kata ganti yang merefleksikan kembali ke subjek kalimat. Kata ganti ini digunakan ketika subjek dan objek dari sebuah kalimat adalah sama. Kata ganti refleksif dalam bahasa Inggris diakhiri dengan self atau selfless, tergantung pada apakah kata ganti tersebut tunggal ataupun jamak. 9 kata ganti refleksif dalam bahasa Inggris adalah myself, yourself, himself, oneself, herself, itself.
ourselves, yourselves, or themselves. Kata ganti refleksif dapat berfungsi sebagai objek langsung atau tidak langsung. Kata ganti refleksif digunakan untuk menghindari kebingungan ketika objek kalimat adalah orang atau benda yang sama dengan subjek. Misalnya, I hurt myself menggunakan kata ganti refleksif myself karena subjek I juga merupakan objek dari kata kerja hurt. Kata ganti refleksif juga dapat digunakan untuk penekanan yang dikenal sebagai kata ganti intensif. Dalam hal ini, kata ganti refleksif digunakan bersama dengan kata benda atau kata ganti lain untuk memberikan penekanan khusus pada orang atau benda yang dimaksud. Penting untuk diperhatikan bahwa kata ganti refleksif tidak boleh digunakan setelah kata kerja yang menggambarkan hal-hal yang biasanya dilakukan orang untuk diri mereka sendiri, seperti shave or wash. Kata ganti refleksif hanya boleh digunakan untuk memberikan penekanan pada kasus-kasus tersebut. Intensive pronouns. Kata ganti intensif adalah jenis kata ganti yang menambahkan penekanan pada pernyataan dengan merujuk kembali ke subjek kalimat. Kata ganti ini hampir sama dengan kata ganti refleksif, namun fungsinya berbeda. Kata ganti intensif didefinisikan sebagai kata ganti yang diakhiri dengan self atau selfless dan memberikan penekanan pada adjacent-nya. Kata ganti ini dapat digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang khusus atau tak terduga untuk membedakan orang atau benda yang dimaksud dengan yang lain. Kata ganti intensif berbeda dengan kata ganti refleksif karena berfungsi sebagai pengubah kata keterangan atau aduk nominal, bukan sebagai argumen kata kerja. Baik kata ganti intensif maupun refleksif mengacu pada antecedent. Untuk membedakan kata ganti intensif dan kata ganti refleksif, hapuslah kata ganti tersebut dari kalimat. Jika kalimat tersebut masih masuk akal, maka itu adalah kata ganti intensif. Jika kalimat tersebut tidak lagi masuk akal, ketika kata ganti tersebut dihilangkan, itu adalah kata ganti refleksif. Kata ganti intensif digunakan untuk menambahkan penekanan pada subjek atau antecedent kalimat. Kata ganti ini dapat digunakan untuk menunjukkan situasi yang aneh atau tak terduga, atau untuk menyoroti pencapaian yang mengesankan. Kata ganti intensif paling sering muncul langsung setelah antecedent atau kata benda atau kata ganti yang diacu, tapi juga bisa muncul di akhir kalimat. Jenis penekanan yang diberikan dapat bervariasi berdasarkan penempatan kata ganti intensif.